Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Saat untuk Bercermin. Bacaan Alkitab terdapat dalam Amsal pasal 3 ayat 6 yang berkata, "Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu." Saudara-saudara yang Kristus kasihi, bencana alam datang silih berganti. Kadangkala terjadinya susul menyusul, gempa bumi, gunung meletus, topan badai, banjir bandang, tanah longsor, bahkan sekarang ini kekeringan. Kita pun lalu tercenung dan bertanya-tanya, kalau Tuhan itu baik, mengapa dunia ini begitu buruk? Ya memang, alam yang dikatakan dalam Alkitab sebagai ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik, tiba-tiba menjadi mesin pembunuh yang sangat mengerikan. Alam yang seharusnya menjadi sahabat para makhluk hidup ini malah menjadi musuh tanpa belas kasih. Apa yang salah dengan dunia ini? Katakanlah itu hukuman Tuhan atas dosa manusia. Tetapi siapa yang dihukum? Siapa yang berdosa? Kalau yang kena asap atau sengsara itu penguasa zalim, pejabat korup, teroris busuk, manusia lalim, pemicu dan pemacu berbagai kerusuhan, kita bisa saja mengerti, sungguh mengerti, dan memang setimpal. Tetapi ini yang kena seringkali justru kebanyakan orang-orang biasa, miskin, sederhana, rakyat jelata, yang dalam kesarannya pun sering telah menjadi korban. Kalau Tuhan itu maha adil, adilkah ini? Kalau Tuhan itu maha kuasa, di mana kekuasaannya? Tidakkah dia bisa merubah sehingga nestapa ini benar-benar mengenai mereka yang pantas menerimanya? Kalau Tuhan itu maha baik, tahukah Anda kebaikan apa yang ada dalam situasi ini? Gelap. Tidak ada jawabannya. Misteri ilahi. Memang tidak semua pertanyaan dalam hidup ini dapat dijawab. Otak kita terlalu terbatas untuk mengungkapkan kompleksitas hidup ini. Lalu kita harus bagaimana? Yang terbaik adalah mencari hikmahnya. Sebab di balik sebuah peristiwa, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, pasti ada pesan yang mau disampaikan Tuhan. Jadi pertanyaannya bukan Tuhan mengapa semuanya terjadi, tetapi Tuhan mau berpesan apa dengan mengizinkan semua itu terjadi. Kalau demikian pertanyaannya, maka setidaknya ada beberapa jawaban. Pertama, dunia ini penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Hari ini musibah terjadi di sana, esok atau lusa bisa terjadinya di sini. Hari ini orang lain yang menjadi korban, besok atau lusa bisa saja kitalah yang menjadi korban. Siapa yang tahu? Maka tugas kita adalah berjaga-jaga. Jalanilah hidup ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Akuilah Tuhan dalam segala laku kita. Kalau kita sudah berusaha hidup demikian, bencana paling mengeri sekalipun tidak perlu kita takuti. Tuhan tidak akan jauh dari kita. Yang kedua, segala yang ada pada kita adalah titipan Tuhan, bukan milik kita. Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dan dengan cara apapun, maka setiap saat kita harus siap kehilangan. Untuk itu kuncinya cuma satu, jangan melekatkan diri pada apa yang disebut milik, entah harta benda, nama besar, jabatan atau apapun itu. Supaya kalau tiba saatnya Tuhan mengambil titipannya itu, kita bisa tetap tersenyum, tidak stres, tidak tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan. Yang ketiga, kita hanyalah makhluk ciptaan. Asal kita dari debu tanah. Setinggi, seluas, sedalam apapun kehebatan kita tetap kecil di hadapan Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Maka janganlah kita takabur, sombong, atau lupa diri. Kalau Tuhan mau dalam sekejap mata semua prestasi dan kepintaran kita bisa ludas, tandas habis tanpa bekas, maka marilah
kita sujud dengan hati luruh dan patuh kepadanya. Itu adalah jalan terbaik yang bisa kita tempuh. Dan yang keempat, kita mesti banyak bercermin, introspeksi dan evaluasi diri. Sebab ketidakharmonisan alam bisa jadi karena ulah kita juga. Kita punya andil. Kita tidak memperlakukan alam dengan sepatutnya. Sebaliknya kita justru banyak mencederai dan mengeksploitasinya. Maka marilah kita memperbaiki sikap kita terhadap alam. Perlakukanlah alam sebagai sahabat. Kalaupun kita tidak bisa membuat alam menjadi lebih baik, minimal kita jangan memperburuknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.